Para jenius pelintir surga dari domain abadi tewas satu demi satu. Semuanya kehilangan nyawa, dibunuh oleh Si Hao sendiri. Ada juga para abadi sejati yang tewas. Pemandangan ini terasa seperti membeku selamanya, tampak seperti tidak akan pernah pudar. Semua klan terguncang, merasa sulit untuk mengungkapkan suasana hati mereka saat ini. Ini hanyalah seorang ahli di domain Daovana. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Ini benar-benar bertentangan dengan semua yang mereka pahami. Setelah pertempuran ini, semua yang ada di bawah langit terkejut. Para ahli domain abadi dibantai seperti ayam biasa. Semuanya musnah, tidak ada satupun individu yang tertinggal. Bahkan dengan para abadi sejati yang melindungi mereka, beberapa ahli klan mengawal para jenius mereka, nyawa mereka tetap tidak dapat diselamatkan. Dia tak terhentikan, menebas semua yang menghalangi jalannya. Banyak abadi sejati klan Raja Abadi tewas. Bahkan dengan senjata yang kuat di tangan, mereka tetap tidak dapat menghentikan Raja Iblis Muda itu. Dia menyapu bersih mereka, semua ahli klan ini kehilangan nyawa mereka, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Di samping Si Hao ada inti pedang yang disertai hujan cahaya abadi, di bawah kakinya ada istana tembaga. Ini adalah senjata yang dia gunakan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Saat ini, di dalam berbagai wilayah yang dibatasi kehidupan, semuanya juga benar-benar sunyi. Penampilan Huang melampaui harapan semua orang. Apa yang disebut mencabik-cabik segalanya seperti rumput liar? Ini adalah contoh terbaik. Jadi bagaimana jika kalian semua berasal dari domain abadi? Jadi bagaimana jika kalian adalah jenius keturunan langsung dari klan Raja Abadi? Mereka semua akan tersapu oleh anak muda dari alam bawah. Itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang jatuh. Ketika angin itu menderu, ada aura yang muram dan sunyi. Semuanya layu. Para jenius klan Raja Abadi yang hebat tidak ada apa-apanya di hadapannya. Selain itu, Huang bahkan memberi mereka jejak inti surga, tidak menginginkannya untuk dirinya sendiri, membuat mereka bergabung dengannya, merebut keberuntungan alami surga dan bumi, beresonansi dengan dao alam ini. Pada akhirnya, itu masih merupakan jenis kesimpulan seperti ini. Bahkan dengan jejak inti surga, mereka masih belum sebanding, langsung ditekan dan ditebas dengan kuat oleh Huang. Dia seperti seorang kaisar yang menyapu bersih iblis dan monster dunia, menghancurkan semua yang ada di jalannya, membunuh semua musuh. Sikap seperti ini benar-benar tak terhentikan, seolah-olah mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Dia memiliki jenis kekuatan besar yang benar-benar tak tertandingi. Menghadiahkan jejak inti surga kepada para jenius domain abadi dan kemudian mengalahkan mereka kembali, Huang menunjukkan penghinaan terhadap domain abadi. Akhirnya, seseorang berbicara, suaranya sangat rendah. Huang benar-benar berani melakukan ini karena dia yakin dia tidak ada bandingannya. Dia tidak menganggap penting para jenius yang mengubah langit dari domain abadi, hanya bersikap sombong seperti ini. Setelah pertempuran ini, tidak perlu banyak bicara. Dia membantai habis kekuatan yang sangat besar, mencapai level ini sendirian. Dia berani bertindak seperti ini bahkan ketika menghadapi para ahli domain abadi sendirian, apalagi yang tidak berani dia lakukan? Huang, tindakanmu sama saja dengan menjadikan domain abadi sebagai musuhmu. Rambut seorang abadi sejati yang berasal dari garis keturunan langsung Raja Abadi Aocheng acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sudah hampir hancur. Ada banyak luka silang yang mengerikan di tubuhnya. Baru saja, dia kebetulan berada relatif jauh selama pertempuran, cukup jauh, jadi dia cukup beruntung untuk selamat. Namun, yang dia lihat malah langit penuh darah, anggota tubuh yang patah dan tubuh yang hancur di mana-mana, membuatnya benar-benar terpana. Apa yang tersisa untuk dibicarakan tentang melindungi para jenius dari klan? Bahkan setelah merebut jejak inti surga, para pewaris klan masih dibantai habis-habisan. Hal ini membuat seluruh tubuhnya menggigil. Si Hao dengan dingin berbalik untuk melihatnya. Kemudian, dengan suara hong, sebuah tangan besar turun. Dengan suara pak, ahli yang seluruh tubuhnya ditutupi retakan, terluka parah sejak lama, segera hancur berkeping-keping, tubuhnya meledak, darah mewarnai langit menjadi merah. Semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, Huang bertindak dengan kejam. Bahkan ketika menghadapi orang-orang klan Raja Abadi, dia tidak bersikap lunas sedikit pun, mengambil tindakan ketika dia seharusnya. Kau? Klan lain juga masih memiliki orang-orang abadi sejati yang masih hidup, tetapi semua bulu halus mereka berdiri, tanpa sadar mengambil langkah mundur. Pertempuran ini terlalu menyedihkan, berakhir dengan kekalahan besar bahkan dengan mereka yang berpartisipasi. Mereka sudah mengerti bahwa tidak mungkin para jenius klan mereka dapat dibandingkan dengan Huang.
Perbedaannya terlalu besar. Bahkan mereka dikalahkan, apalagi para jenius yang datang untuk memperebutkan jejak inti surga. Membunuh seperti ini, apakah kamu tidak takut mendatangkan karma yang luar biasa pada dirimu sendiri, bahwa akan ada akibat di masa depan? Seorang abadi sejati berbicara dengan sedih dan marah. Itu karena sudah tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup, fondasinya telah dihancurkan oleh Si Hao dalam pertempuran tadi. Roh primordialnya akan segera terhapus, hanya tubuh yang hancur yang tersisa. Itulah sebabnya dia tidak takut mati. Huang, tindakanmu hari ini pasti akan menyeretmu ke neraka. Dia meraung. Si Hao menatapnya dengan dingin. Apa ada pilihan? Orang-orang ini sudah naik ke kepalanya, mencoba merebut jejak inti langitnya, menyerang istri dan anaknya, memaksanya menundukkan kepala. Bahkan jika dia menahannya, memangnya kenapa? Dia tetap akan dipermalukan oleh orang-orang ini, kehilangan nyawanya. Hong! Si Hao mengangkat tangannya, menampar ke depan. Telapak tangan itu masih menutupi langit, meledakkan keabadian sejati itu menjadi pasta berdarah, segera mengakhiri hidupnya. Inilah respons Huang, kuat sampai akhir. Saat ini, dunia menjadi sunyi, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Si Hao menatap mereka. Dia perlahan berbalik, suaranya agak serak saat dia berkata, "Jadi bagaimana jika aku membunuh? Ada banyak karma yang sudah kusut di sekitarku." Saat ini, pancaran di matanya mencengangkan, bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Mereka menyapu para ahli dari semua klan, membuat tubuh dan jiwa mereka gemetar. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Menurut pendapat semua orang, Huang saat ini adalah Raja Agung yang tak tertandingi. Siapapun yang berani memprovokasi dia tidak akan menemui akhir yang baik. Orang-orang yang tersisa dari Immortal Domain menundukkan kepala, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Semua orang tercengang, sangat terkejut. Bahkan makhluk-makhluk dari daerah terlarang mengeluarkan desahan cahaya satu demi satu. Inilah kekuatan besar dari makhluk yang tak tertandingi. Huang sudah memiliki jenis kekuatan besar ini, memandang rendah semua musuh, membuat para ahli dari semua pihak menggigil ketakutan. Kau ingin pergi? Si Hao berbalik, melihat ke suatu arah. Itu adalah seseorang dari klan Raja Abadi Taisi, yang saat ini hendak melarikan diri. Klan ini masih memiliki satu abadi sejati yang masih hidup. Yang lain hanya bisa hidup karena mereka tidak benar-benar berani mengambil tindakan. Tetapi Si Hao tidak akan membiarkan orang-orang klan Taisi pergi apapun yang terjadi. Klan ini benar-benar memiliki orang-orang yang berani menyakiti istri dan anaknya. Bunuh! Si Hao berubah menjadi seberkas pelangi ilahi, membantai jalannya. Awan di langit bergerak, cahaya ilahi melonjak, auranya benar-benar menakutkan. Pertempuran ini sama sekali tidak memiliki banyak ketegangan. Segera setelah itu, ledakan cahaya darah meletus di tempat itu. Ahli klan ini mengeluarkan teriakan menyedihkan, dan akhirnya meninggal. Di kejauhan, gerbang abadi muncul. Orang-orang yang tersisa tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung melarikan diri kembali ke domain abadi. Bagi mereka, ini adalah pengalaman mimpi buruk yang lengkap. Tidak peduli berapa tahun berlalu, mimpi buruk ini akan tetap begitu jelas, sulit untuk dihapus dari ingatan mereka. Benar-benar berani. Dari dalam gerbang abadi, suara dingin terdengar, mengintimidasi semua klan di bawah langit, sedingin es dan kejam, seolah-olah itu akan menghapus semua kehidupan. Pembunuhan sudah dilakukan, apa yang bisa kau lakukan? Jika kau berani mengambil tindakan sendiri tanpa peduli dengan harga dirimu sendiri, saat aku kembali suatu hari nanti, aku juga akan membasmi seluruh klanmu. Tepat pada saat ini, cabang pohon willow yang berkilau muncul di samping Si Hao, menyampaikan kalimat ini. Ini adalah sesuatu yang dibawa Si Hao dari jurang petir di tepi alam laut. Si Hao tahu bahwa penguasa wilayah terlaranglah yang mengendalikan cabang pohon willow ini, tetapi itu sudah cukup. Selama niat seperti ini diungkapkan, membuktikan bahwa Dewa Willow masih hidup, maka para ahli Immortal Domain yang tak tertandingi akan tetap merasa khawatir. Aku akan menunggumu kembali hidup-hidup dari alam laut kalau begitu. Dari dalam gerbang abadi, seseorang mengatakan ini dengan dingin, sangat mendominasi, tetapi tetap tidak mengambil tindakan pada akhirnya. Selama Dewa Willow tidak mati, semua orang akan merasa ragu untuk membunuh muridnya. Jika mereka berani mengambil tindakan, jika dia kembali dengan kuat suatu hari nanti, maka klan mereka mungkin benar-benar akan musnah. Setiap orang memiliki batasnya sendiri. Kenyataannya, sangatlah sulit bahkan jika para raja abadi ingin menyeberang sekarang juga, itu sama sekali tidak mudah.
mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Itu karena dunia ini menolak para ahli dari dunia luar. Bahkan jika domain abadi dan dunia ini memiliki hubungan yang dekat, mereka tetap saja termasuk dalam penolakan tersebut. Seberapa kuatkah para raja abadi? Tidak terbayangkan. Sekarang, 9 surga 10 bumi jelas-jelas paling menolak tipe individu yang tak tertandingi ini. Pertarungan besar dapat dianggap telah tiba, jadi tidak ada yang mau membayar harga ini. Mereka semua ingin tetap berada di puncak mereka. Jika tidak, sedikit saja kesalahan dan mereka mungkin akan binasa. Beberapa artefak abadi diambil oleh orang-orang di balik gerbang abadi. Dunia menjadi damai kembali. Si Hao berdiri di sana, memurnikan darah abadi menjadi obat mujarab. Makhluk-makhluk dari berbagai klan secara bertahap mundur. Energi pembunuh di sini terlalu kuat, mereka tidak dapat menahannya lagi. Semua makhluk dari wilayah terlarang menjadi diam. Awalnya ada orang-orang yang ingin merebut jejak inti surga, tetapi pada akhirnya, mereka menyerah. Huang terlalu kuat. Tidak peduli siapapun yang melihat kejadian ini, tidak ada yang berani melawannya. Orang-orang istana kekaisaran bersorak. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Pertempuran ini menunjukkan kekuatan istana kekaisaran yang mengagumkan. Si Hao menyapu bersih semua musuh sendirian, prestasinya terlalu gemilang. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, semua orang yang melihat pertempuran ini tidak akan melupakan apa yang terjadi. Kejadian hari ini terukir dalam hati mereka. Seorang manusia di alam rendah berani membantai makhluk abadi sejati di domain abadi. Seberapa berani dan mendominasi ini? Setelah perayaan, semut bertanduk surgawi, Muking dan yang lainnya semua mengungkapkan ekspresi pahit. Si Hao benar-benar merobek jejak inti surga di depan semua orang. Jadi bagaimana mereka bisa terus berkultivasi di masa depan? Aku ingin menguji beberapa hal sedikit, melihat apakah dunia masih akan menekan kalian semua setelah aku merobek jejak inti surga. Kata si Hao, menjelaskan kepada mereka. Jelas bahwa jenis penindasan ini masih ada. Itu karena jejak inti surga dapat merekonstruksi dirinya sendiri, diproduksi sekali lagi. Yang lebih penting, aku ingin menguji apakah jejak inti surga, dalam jangka waktu tertentu, akan meledak setelah ditanamkan di dalam tubuh mereka. Kata si Hao. Itu karena ketika dia menyempurnakannya, pemandangan itu terlalu mengerikan, seolah-olah semua kehidupan akan dihancurkan. Orang normal tidak bisa mengatasinya sama sekali. Dia takut jika dia gegabah menyatukan semut bertanduk surgawi dan yang lainnya dengan jejak inti surga, maka akan ada bahaya besar. Dia ingin menggunakan orang-orang domain abadi untuk menguji semuanya terlebih dahulu, melihat apakah ada masalah. Pada saat ini, tangan si Hao bersinar, 7 jejak inti surga muncul, berkedip-kedip di tangannya. Kemudian, mereka bergabung kembali, tidak rusak sama sekali. Ketujuh individu itu dikalahkan, jadi jejak inti surga secara alami keluar, diingat olehnya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dalam 2000 tahun berikutnya, semut bertanduk surgawi, Muking, naga merah, kupu-kupu kaisar, batu penyerang ilahi, roh petir, dan yang lainnya semuanya bekerja keras untuk menerobos. Setelah tahun-tahun ini berlalu, mereka sudah berusia lebih dari 9.000 tahun. Beberapa berhasil, misalnya, semut bertanduk surgawi, naga merah, Muking, dan yang lainnya. Ada beberapa yang masih sedikit kurang. Sementara itu, saat ini, jika mereka tidak berhasil, mereka sudah agak tua. Meskipun mereka menjadi makhluk tertinggi, rentang hidup mereka masih terbatas, paling lama sedikit lebih dari 10.000 tahun, sampai pada batas yang sangat besar setelah 9.000 tahun. Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki alam makhluk tertinggi, belum benar-benar mencapai puncak. Pada saat ini, si Hao menggunakan obat mujarab darah abadi untuk Julin dan Si Zhong, memberi mereka kehidupan kedua. 9.000 tahun, ini adalah waktu yang sangat lama. Tidak diketahui berapa banyak generasi prajurit tua dan generasi yang digantikan. Adapun dunia fana, bahkan lebih banyak lagi yang mengalami entah berapa banyak generasi yang berbeda. Si Hao menghela napas pelan. Di dunia yang hebat ini, bahkan mereka yang mencapai Dao, jika mereka tidak memiliki obat mujarab darah abadi untuk memperpanjang hidup mereka, mereka tetap akan meninggal. Dia berbalik, melihat singa emas. Di masa lalu, dia telah menelan jenis obat langka yang berharga di sisi lain. Itulah sebabnya meskipun dia tidak pernah mencapai Dao, dia masih hidup sampai sekarang. Namun, singa emas itu sekarang benar-benar tua, bulu emasnya hampir rontok sepenuhnya.
Apakah kamu ingin aku memberimu kehidupan lain? Tanya Si Hao. Dunia ini masih dipenuhi dengan urusan duniawi yang tak ada habisnya, gunung-gunung dan sungai-sungai yang gemilang. Berbagai klan memiliki ahli yang bangkit dari mereka. Tetapi Si Hao masih merasa sedikit muram, sampai-sampai dia menjadi acuh tak acuh. Itu karena orang-orang yang termasuk dalam eranya hampir semuanya telah mati. Siapa yang bisa tetap abadi? Bahkan mereka yang mencapai Dao, setelah hidup selama hampir 1000 tahun, masih akan memasuki tahun-tahun terakhir mereka. Tidak. Singa emas itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Ia duduk di bawah matahari terbenam, menatap ke arah Desolate Border, menatap ke arah rumah masa lalunya. Dunia besar makmur, tetapi dunia besar juga merosot. Si Hao tahu bahwa kedamaian saat ini akan hancur kapan saja. Itu karena ada makhluk dari alam laut yang telah lama naik ke darat, sudah mulai bertempur dalam pertempuran berdarah. Di mata semua orang, Si Hao sudah hidup hampir 10.000 tahun, tetapi dia masih muda. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat dia, berapa lama dia bisa hidup. Namun, orang-orang di sisinya semuanya sudah tua. Bahkan ketika hidup mereka diperpanjang oleh Si Hao ketika mereka berusia 5.000 tahun, Si Ziling dan istrinya, burung merah besar, dan yang lainnya, mereka masih memasuki usia lanjut. Angin sepau-sepau bertiup. Di Pulau Vien, sungai suci mengalir, membawa kekuatan kutukan yang tak ada habisnya, mengubah tempat ini menjadi tanah terlarang. Makam abadi melayang di atas Pulau Vien. Di sumber sungai yang panjang itu terdapat aura kutukan yang tak ada habisnya. Setelah 10.000 tahun berlalu, tempat ini menjadi semakin menakutkan. Kenyataannya, tidak ada seorang pun di seluruh pulau itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Hari ini, Si Hao datang, membawa orang tuanya, membawa Yunsi dan Kuali Putih, mengikuti sungai kutukan menuju makam abadi yang bergunung-gunung. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, melindungi semua orang, tidak membiarkan apapun masuk. Semua hal jahat ditangkis, kekuatan kutukan tidak dapat melukainya. Jalan setapak ini sangat dikenal Si Hao, ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Dia juga membawa keluarganya ke sini beberapa kali, sekarang kembali lagi ke sini. Di makam abadi, seorang wanita muda masih penuh dengan semangat muda, efek waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya, masih sama. Ada individu lain di kaki makam abadi, tepatnya kakek Si Hao, kakek 15 Si Zongtian. Rambutnya hitam legam, mata terpejam, tampak lebih muda dari Si Ziling yang berambut putih. Kakek, amen, aku datang untuk menemui kalian berdua. Kata Si Hao, melihat ke depan. Tidak perlu mengatakan terlalu banyak tentang kakek 15, dia sangat mencintai Si Hao, berjuang untuknya, melepaskan pembantaian besar-besaran di ibu kota negara batu untuknya. Amen memperlakukan Si Hao dengan sangat baik. Ketika dia masih muda, tulang makhluk tertingginya dirampas. Ketika dia dalam kondisi terlemahnya, jika bukan karena perawatan hati-hati Amen, dia tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Sebaliknya, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Anak Hao kecil. Dua fluktuasi kesadaran ilahi terpancar, memasuki hati Si Hao. Itu adalah suara kakek 15 dan Amen. Ini bukan pertama kalinya mereka mengobrol. Sejak 2000 tahun yang lalu, keduanya sudah hidup kembali. Ketika Si Hao datang menemui mereka berbicara dengan kehendak ilahi, mereka semua sangat tersentuh tahun itu. Kakek, Amen, apakah kalian berdua baik-baik saja? Panggil Si Hao. Hatinya sedikit gemetar. Dia masih belum cukup kuat. Jika dia cukup kuat, maka keduanya tidak akan berada di sini, tetapi lebih suka mengikutinya keluar, selamanya tetap bersama. Amen yang tertinggal adalah kesempatannya. Ada jalan di balik makam abadi. Makhluk itu kembali, ingin menjadikan Amen sebagai muridnya. Selama tahun-tahun ini, Amen memperoleh warisan makhluk itu di sana, bertindak sesuai dengan kebutuhannya. Namun, menurut kecurigaan Amen, dunia ini terlalu kejam. Bahkan jika keterampilan individu itu luar biasa dan mencengangkan, tidak mati bahkan setelah menyeberangi laut alam, dia masih membawa kekhawatiran. Dia percaya bahwa ini pasti akan menjadi penyelesaian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang penuh darah dan kekacauan, tidak terbayangkan. Bahkan seseorang yang sekuat orang itu tidak dapat memastikan dia dapat terus hidup, ingin meninggalkan warisan agar garis keturunannya tidak terputus sepenuhnya. Warisan resmi tidak memerlukan penjelasan. Amen adalah garis tambahannya yang diatur, ditinggalkan untuk masa depan karena takut warisan lainnya akan terputus. Sementara itu, kakek 15 tidak bisa meninggalkan Amen di sini sendirian, bersikeras untuk menemaninya,
lama menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Orang itu juga membantunya mencapai tujuannya, dengan mengalirkan darah penguasa iblis masa lalu ke dalam tubuhnya, membantunya memurnikan tubuhnya. Meskipun ada kekuatan kutukan yang tak terbatas di dalam makam besar ini, ada juga materi yang tidak dapat mati. Itulah sebabnya waktu tidak melukai mereka. Kita tidak bisa meninggalkan makam abadi, tetapi sekarang, saatnya untuk melanjutkan perjalanan kita. Kakek 15 berkata sambil mendesah ringan. Ahli itu telah menaiki bendungan. Dia menyeberangi laut kerajaan, ingin membawa kita ke sana untuk menyaksikan pertempuran. Itu karena aku adalah muridnya. Kata Amen. Ayah. Teriak si Ziling, suaranya bergetar. Meskipun dia telah datang ke sini berkali-kali, pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat membawa pergi tetua ini. Hal ini membuat mereka sangat menyesal. Saat ini, ketika mereka mendengar bahwa dia akan pergi ke dunia bendungan, mereka menjadi semakin khawatir, mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Amen. Mereka memanggil Amen dengan suara ringan, menganggapnya sebagai putri mereka sendiri, merasa khawatir akan masa depannya. Begitu dia dibawa pergi oleh keberadaan yang tak tertandingi itu, kesengsaraan macam apa yang akan dia alami di masa depan? Kakek, Amen, apakah kalian berdua akan tinggal di belakang? Yunsi menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tahu bahwa mereka adalah dua orang yang sangat penting dalam kehidupan Si Hao, jadi dia berharap mereka bisa tinggal di belakang. Saya khawatir kita tidak bisa. Kehendak ahli itu telah turun. Satu-satunya alasan kami belum pergi adalah karena kami ingin melihat kalian semua sekali lagi. Si Hao mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin keduanya tetap tinggal di belakang. Cepat dan suruh si kecil bangun. Yunsi mengingatkan Si Hao. Si Hao membuka segel pada kuali putih, mengeluarkan si kecil itu, dan membangunkannya. Sampaikan salamku pada bibi dan kakek. Si kecil itu terbangun, sedikit linglung. Dia memanggil dengan suara yang sangat lembut, membuat semua orang di sini gemetar. Bagus, bagus, bagus. Si Zongtian sangat gembira, matanya membawa air mata lama. Hao kecil, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalian semua pasti akan selamat. Setelah kita menuju ke dunia bendungan, aku akan berdoa memohon berkah untuk kalian semua. Kata Amen. Gadis konyol ini telah memohon kepada tuannya berkali-kali, mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran itu, tetapi memohon agar dia melindungi orang-orang yang dicintainya dengan baik. Kata si Zongtian. Kenyataannya, dia juga membawa pikiran yang sama ketika dia menuju ke arah itu. Dia mengikuti di belakang sosok hebat yang tak tertandingi itu justru karena dia mungkin bisa meminta orang ini untuk membantunya melindungi orang-orang yang dia sayangi. Kakek, Amen. Suara Yunsi, si Ziling dan istrinya semua gemetar, berteriak. Suara Si Hao terdengar berat. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian semua bertarung di sana? Tunggu aku, suatu hari, aku akan muncul secara pribadi di medan perang itu, membawa kalian semua kembali. Kakek 15 pergi, Amen juga pergi. Makam abadi akhirnya menjadi sunyi, menjadi tanah mati. Setelah Si Hao kembali, dia melihat singa emas itu menatap matahari terbenam sendirian. Singa itu sangat tua, setipis korek api, bulunya yang keemasan kehilangan semua cahayanya, tidak lagi memiliki kecemerlangan ilahi masa lalunya. Si Hao mengeluarkan sebotol darah abadi, dengan paksa memperpanjang hidupnya. Aku berbeda dari orang-orang yang kamu cintai dan teman-teman lama. Mereka tidak ingin menyeretmu ke bawah, tidak ingin kamu menyia-nyiakan obat abadimu, dan itulah sebabnya mereka bersedia menyerah dan memohon kematian. Namun, aku berbeda, aku benar-benar tidak ingin menerimanya. Kata singa emas itu. Baiklah, kamu dapat pergi kemanapun yang kamu inginkan, aku akan membawamu ke sana. Si Hao tidak ingin memaksanya. Aku ingin pergi ke Desolate Border. 2 hari kemudian, singa emas itu mati, dikuburkan oleh Si Hao di Desolate Border. Makam ini mengubur binatang buas generasi masa lalu. Ketika dia akan mati, dia duduk di sana, tubuhnya tidak jatuh, matanya melebar, menatap ke arah tempat dia dilahirkan sebelumnya. Ini hanyalah contoh kecil dari apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Ada yang lain yang pergi satu demi satu. Hampir 10.000 tahun, siapa yang bisa tetap abadi? Siapa yang bisa terus ada? Dunia meledak, kekosongan meledak. Hukum surga menjadi kacau, sesuatu yang besar terjadi. Si Hao segera naik ke langit, bergegas menuju tempat di mana semua ini terjadi.
Pada akhirnya, dia menghela nafas ringan. Si Zhong mengasimilasi Dao. Pada akhirnya, si Zhong juga tidak berhasil, dan dengan paksa bergabung dengan jejak inti surga. Namun, pada akhirnya, tubuhnya runtuh dan bergabung dengan Dao Agung. Bahkan Si Hao tidak dapat menghentikan hal semacam ini. Kultivasi hanya dapat diandalkan oleh dirinya sendiri. Satu kegagalan, satu transformasi ke Dao, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hujan cahaya menutupi surga. Pada akhirnya, 2 dari 3 roh petir pecah, memberikan vitalitas mereka kepada roh petir ketiga, yang memungkinkannya untuk berhasil. Sama seperti semut bertanduk surgawi dan yang lainnya, ia bergabung dengan jejak inti surga. Tahun-tahun itu kejam, memperpendek jalan para kultivator. Di mata orang-orang di dunia ini, Si Hao berusia hampir 12.000 tahun. Pengadilan kekaisaran bahkan lebih banyak bertukar satu generasi demi generasi. Para prajurit tua di masa lalu telah lama meninggal. Energi darah orang tua Si Hao mengering, bulu burung merah besar semuanya telah hilang. Klan elang sisik hijau juga tidak bisa bergerak lagi, bahkan cangkang kura-kura hitam besar itu pun terlepas. Zuyan yang tidak mau kalah, bola berbulu, juga sudah di usia senjanya, tidak mampu lagi menggunakan tongkat besarnya. Dulu, Si Hao membantu mereka memperpanjang hidup, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melepaskan diri dari takdir mereka. Hari ini tetap saja tiba. Hidup mereka mencapai batasnya sekali lagi. Si Hao tidak punya pilihan. Darah sejatinya sama dengan darah abadi, ia tidak dapat memperpanjang hidup mereka dengan obat darah. Mereka sudah mengembangkan toleransi terhadapnya. Penampilan Yunsi masih sama, tampak sangat muda, tetapi ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia mendekati akhir hidup ini. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Mata Yunsi merah, bukan karena ia berpegang teguh pada dunia sekuler, tetapi lebih kepada orang-orang dalam hidupnya. Ia menatap Si Hao, suaranya bergetar. Kau harus menjaga dirimu sendiri, teruslah hidup dengan benar, jangan mencoba untuk menjadi pemberani. Si Hao membelai rambutnya yang indah, mengangguk dalam diam. Dunia terakhir, ketika aku tidak punya banyak waktu tersisa, sebelumnya aku bilang padamu untuk mencari yang di bawah pohon mulberry api, aku tidak akan merasa cemburu. Mampu tetap bersamamu dalam 2 kehidupan telah membuatku sangat puas, aku sudah bisa pergi dengan senyuman di wajahku. Yunsi tersenyum, tetapi air mata masih mengalir di matanya. Dia tidak mau. Dia mencengkeram tangan Si Hao, memegangnya dengan sangat erat. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini pada akhirnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa membuatku merasa nyaman adalah si kecil. Dia masih sangat muda, bahkan belum dewasa. Kamu harus merawatnya dengan baik. Yunsi terisak. Dia benar-benar merasa sentimental, dengan paksa memeluk kuali putih itu. Si Hao membuka segelnya, membuat si kecil terbangun, dan membawanya keluar. Anakku, Yunsi terisak, memeluk anaknya erat-erat. Jangan menangis, ibu, jangan menangis. Si kecil itu terkejut, mengulurkan tangan kecilnya, membantu Yunsi menyeka air matanya. Anakku, ibu tidak ingin meninggalkanmu. Yunsi terisak, memeluk anaknya, tidak rela melepaskannya, ingin terus seperti ini selamanya. Jangan bersedih, anggap saja ini seperti tidur panjang. Si Hao menghibur. Beberapa hari kemudian, gemuruh kesedihan bergema di surga, mengguncang 8 wilayah alam bawah. Si Hao berdiri di depan desa batu sendirian, menggunakan metode yang menggemparkan dunia untuk merebut esensi surga dan bumi, memadatkan cairan asal ilahi, menyegel seluruh desa. Dia menyegel semua orang. Orang tuanya, Yunsi, burung merah besar, bola berbulu Zuyan, dan kepala klan lama, Da Zhuang, Ermeng, King Feng, Pi Hou, dan yang lainnya. Di masa depan, saat aku berdiri di atas segala zaman, aku akan menghabiskan keabadian bersama kalian semua. Si Hao berteriak, suaranya mengandung kesedihan. Hari itu, desa batu pun lenyap. Mata Si Hao berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan emosi ini. Dia merasa sangat kesepian. Dia jelas berada di puncak tertinggi dalam hidupnya, tetapi dia merasakan sedikit kesedihan. Hari ini, dia secara pribadi menguburkan banyak orang yang dicintainya di bawah sumber ilahi. Dia kembali ke alam yang lebih tinggi, meninggalkan 8 wilayah. Wilayah terpencil yang membuatnya merasa sedih dan gembira, membuatnya merasa khawatir, adalah tempat dia dilahirkan.
Ada terlalu banyak kenangan dari tempat itu, tetapi sekarang, dia tidak benar-benar ingin kembali. Si Hao kembali ke istana kekaisaran, mulai berkultivasi dengan getir, berharap untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, ingin menerobos lebih dan lebih mendesak. Beberapa tahun kemudian, di kedalaman bintang-bintang, di dalam tanah yang remang-remang, di bintang yang hancur yang tidak diperhatikan siapapun, seseorang membuka mata mereka. Seolah-olah kilat dingin menembus kehampaan. Itu persis Si Hao. Dia datang ke kedalaman kosmos sendirian untuk memahami Dao. Di depannya ada sebuah batu yang mengalir dengan warna-warna cemerlang, melepaskan gelombang suara gemuruh. Jika seorang kultivator dari klan surgawi ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah artefak leluhur mereka, batu kenaikan abadi. Batu ini adalah apa yang Si Hao singkirkan dari kota surga. Saat itu, karma yang dia bagi dengan klan ini tidaklah kecil. Pada akhirnya, dia merebut batu ini, menyelesaikan dendamnya. Hong! Tiba-tiba, sosok Si Hao menghilang, memasuki sebuah prasasti logam. Cahaya abadi meletus dalam kehampaan, fluktuasinya intens, meletus dengan aura yang mencengangkan. Orang bisa melihat dua makhluk bertarung dalam pertempuran hebat di prasasti itu. Itu sangat intens, perjuangan hidup dan mati, kedua belah pihak jelas mempertaruhkan nyawa mereka. Prasasti emas abadi kekosongan memiliki latar belakang yang luar biasa. Saat itu, ketika Si Hao memasuki domain abadi bersama Sanzang dan Shenming, prasasti emas abadi kekosongan ini adalah sesuatu yang ditemukan Sanzang di domain abadi, pada akhirnya menukarnya dengan Si Hao. Menurut kecurigaannya, ini adalah objek dari zaman runtuhnya Kaisar. Prasasti emas abadi Void memiliki kitab suci yang tak tertandingi yang terukir di atasnya, tetapi bagian ini belum memiliki kitab suci yang terukir di atasnya. Kalau tidak, itu akan menjadi harta karun tertinggi yang tak tertandingi. Saat itu, ketika Si Hao memperoleh batu kenaikan abadi, prasasti itu sebelumnya menunjukkan reaksi, melepaskan suara Dao misterius. Namun, setelah pengalaman itu, meskipun batu kenaikan abadi dan prasasti emas abadi Void ditempatkan bersama-sama, tidak ada lagi peristiwa resonansi. Hanya beberapa ratus tahun kemudian Si Hao benar-benar mengungkap rahasia prasasti emas abadi Void ini. Memang tidak ada catatan kitab suci, tetapi apa yang tercatat bahkan lebih mengerikan daripada kitab suci, berkali-kali lebih berharga. Jika Sanzang tahu, dia pasti tidak akan menukarnya. Suatu ketika, Si Hao memegang batu kenaikan abadi, memasuki kondisi pemahaman Dao terdalam, merebut suara Dao yang dilepaskan oleh prasasti emas abadi kekosongan. Ini adalah sepotong mantra kuno yang dapat digunakan untuk mengaktifkan prasasti tersebut. Ketika para kultivator menghadapinya, itu seperti menghadapi cermin, mampu melihat diri yang lain. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa diri yang direplikasi ini tampak nyata, memiliki darah dan daging, sehingga dapat dilawan. Melawan pertarungan hidup dan mati melawan salinan diri sendiri yang lain, ini dapat menguji batas sejati seseorang. Ini pada dasarnya menentang surga. Seseorang bertarung melawan diri mereka sendiri, tidak berakhir sampai satu pihak binasa. Tidak ada yang memahami satu sama lain lebih baik daripada diri mereka sendiri. Jenis pertempuran ini terlalu mencengangkan, keduanya sama-sama memahami pihak lain, mampu merebut celah sekecil apapun dalam gerakan pihak lain, menyerang area tersebut dengan ganas. Dalam ratusan tahun terakhir, jika bukan karena orang tuanya, Yunsi dan yang lainnya yang sudah memasuki usia senja, Si Hao pasti sudah lama menggunakan prasasti emas abadi kekosongan ini untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia pasti akan berkultivasi dengan panik, bertarung melawan dirinya sendiri. Hanya saja, ketika orang-orang itu melewati masa jayanya, mereka mungkin akan menjadi tua dan meninggal kapan saja. Dia tidak bisa mengasingkan diri, mengambil risiko menghilang selama ratusan tahun, dia ingin tetap bersama mereka sedikit lebih lama. Puff! Darah dewa terciprat ke segala arah. Di dalam prasasti emas abadi kekosongan, setelah mengalami pertempuran hebat selama beberapa bulan, sesosok tubuh terhuyung mundur. Itu adalah Si Hao. Setelah pertempuran hebat hidup dan mati berakhir, dia mundur dengan sangat lelah. Itu karena dia bertarung melawan dirinya sendiri, bukan makhluk lain. Ini adalah lawan terhebat. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa bulan, terlalu lama, pemandangan seperti itu tidak terbayangkan. Seringkali, ketika dia akan menunjukkan pukulan mematikan, diri, yang lain sudah mengetahuinya. Keterampilan Dao kedua individu itu sama, kekuatan tempurnya sebanding, semangat bertarungnya juga sama, tidak ada di antara mereka yang lebih lemah dari yang lain. 100 tahun berlalu dengan cepat. Selama kurun waktu ini, setiap beberapa bulan atau beberapa tahun,
Si Hao akan memasuki prasasti emas abadi Void, mengalami ancaman kematian, bermandikan darahnya sendiri. Ini adalah jenis pertempuran hebat yang tak tertandingi, perjuangan melawan dirinya sendiri. Si Hao menjadi gila, berkultivasi seperti orang gila begitu saja. Ini bukan hanya kata-kata. Setiap kali dia memasuki prasasti emas abadi Void, dia mengalami ujian hidup dan mati. Sedikit kecerobohan dan dia akan mati. Menurut kesimpulannya, jika dia meninggal di prasasti emas abadi Void, maka tubuh aslinya juga akan lenyap sepenuhnya, seolah-olah dibunuh oleh dirinya yang lain. Itu benar-benar dapat mengancam tubuh aslinya. Si Hao ingin menerobos kemacetan terakhir, mencapai keabadian di dunia manusia. Itulah sebabnya dia berusaha sekuat tenaga, terus-menerus bertarung dalam pertempuran hidup dan mati, bersaing melawan dirinya sendiri, mencoba memahami kelemahannya sendiri melalui jenis pertempuran aneh ini, menyempurnakan tekniknya sendiri. Setelah 1000 tahun, Si Hao, di mata orang-orang di dunia ini, sudah berusia 13.000 tahun. Dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada yang melihatnya, mereka semua bertanya-tanya di mana dia berada. Mereka tidak tahu di mana dia berada, seberapa kuat dia. Tuan, hari itu, naga merah tiba-tiba muncul, mentransmisikan suara dari kejauhan. Dengan suara Hong, Si Hao muncul dari pengasingan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, menarik diri dari prasasti emas abadi Void. Setelah bertarung selama 1000 tahun, dia terus berdiri tanpa jatuh, tidak mati. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Si Hao sebelumnya telah memerintahkan agar mereka tidak mengganggunya kecuali ada kejadian besar. Sekarang, dia merasakan betapa khawatirnya naga merah, jadi dia segera keluar, melihatnya. Tuan, serigala suci itu telah muncul lagi, kata naga merah. Si Hao sebelumnya telah meninggalkan instruksi khusus bahwa begitu mereka menyadarinya, mereka tidak boleh menakuti serigala raksasa itu, sebaliknya segera menghubunginya. Hong! Segera setelah itu, sosok Si Hao membawa kecemerlangan tak berujung, melilit naga merah, meninggalkan kedalaman kosmos, langsung menuju wilayah tak berpenghuni di perbatasan Desolate. Ketika dia mendekat, dia menarik kembali semua auranya, diam-diam mendekat. Benar saja, makhluk pihak lain datang, menyerang lorong itu lagi. Para hantu abadi dan 2 roh heroik menjaga daerah itu, menaklukkan makhluk yang menyeberang. Di antara mereka ada seekor serigala hitam raksasa, bahkan lebih besar dari gunung. Ketika dia berjalan keluar dari lorong itu, dia sangat berhati-hati, bersembunyi di sana, mengawasi semua orang menerobos celah itu. Si Hao tidak bisa menahan diri lagi. Kali ini, dia tiba-tiba turun, tiba di luar lorong itu. Kemudian, dia dengan cepat mengulurkan tangan besar, ingin menaklukkan serigala raksasa itu. Serigala hitam raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Api hitam melilitnya, membakar kehampaan, suhunya sangat tinggi, sangat mengerikan. Bahkan Si Hao pun merasa takut. Setelah ribuan tahun berlalu, kultivasi serigala iblis ini meletus ke tingkat ini? Hah? Ada yang tidak beres. Si Hao merasakan ada makhluk lain di lorong itu, makhluk inilah yang mengaktifkan api kegelapan, melindungi serigala raksasa. Ini adalah api kegelapan yang membuat bahkan para dewa sejati merasa khawatir. Si Hao menarik tangannya, tidak menyentuhnya secara langsung, malah mundur beberapa langkah. Ekspresinya kaku, napasnya sedikit tergesa-gesa, jantungnya naik turun dengan kencang. Langkah kaki terdengar, sangat ringan dan anggun, membawa rasa irama. Dao besar bergetar, kekosongan juga bergema sebagai respons. Ini adalah wanita berpakaian hitam, ada pola iblis yang halus dan terperinci di dahinya yang putih bersih. Matanya dalam seperti bintang, cantik dan menakjubkan. Ini terutama terjadi pada pola iblis di dahinya, bahkan lebih dari itu menambahkan sedikit ciri kecantikan yang menyihir. Wanita ini sangat cantik, tetapi yang paling memikat adalah temperamennya. Seolah-olah dia berada di atas sana, memandang ke bawah pada semua kehidupan. Dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat berjalan keluar dari lorong, seolah-olah dia sedang menunggu semua makhluk hidup untuk tunduk. Banyak makhluk dari sisi lain mundur, membuka jalan untuknya, sangat hormat. Sosok serigala hitam raksasa itu menyusut, hanya berhenti ketika mencapai ukuran sang. Kemudian, ia membungkuk, menunggu wanita itu untuk duduk di atasnya. Serigala iblis yang ganas ini sekarang jinak seperti kucing kecil, terlalu patuh. Hanya ketika wanita itu duduk di atasnya, ia bangkit, menggendongnya, melihat ke bawah ke semua sisi. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao bergumam pada dirinya sendiri.
Dia menatap wanita itu, dan kemudian berteriak keras, "Itu kamu, itu benar-benar kamu." Dia terlalu akrab dengan wanita ini, suara dan senyum masa lalunya seolah-olah segar dalam ingatannya. Sukacita dan kesedihan masa lalu masih tercermin di hatinya. Janji-janji masa lalu masih bergema. Namun, pada akhirnya, bunga mulberry api mekar, tetapi dia tidak bisa kembali, terjebak dalam perang perbatasan desolate. Hanya ketika bunga mulberry api semuanya jatuh, dia kembali, tetapi tidak ada apa-apa di sana lagi. Si Hao tidak akan pernah melupakan hari itu ketika sebuah tangan besar terulur di atas desolate border, menghancurkan tembok Imperial Pass, melintasi siapa yang tahu berapa banyak provinsi sebelum rebut provinsi Xin. Adegan itu akan selamanya terukir dalam benaknya. Hari itu, dia samar-samar melihat seorang wanita muda berdiri di sisi hutan mulberry api, menunggu sendirian, putus asa, mengikuti seluruh provinsi ke sisi lain desolate border. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul, mereka selamanya tidak dapat bertemu lagi. Si Hao merasa sentimental, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, suaranya membawa sedikit kesedihan. Mereka benar-benar bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Di sisi lain, di sekeliling wanita itu, ada aura api yang berkobar hebat yang membakar dengan ganas, api hitam membakar langit. Sementara itu, di sekelilingnya, ada True Phoenix dan Vermilion Bird yang berteriak, terbentuk dari kobaran api hitam. Aroma harum yang jernih tercium dari langit, kelopak bunga berkibar, berkilauan seperti hujan cahaya. Ini adalah bunga mulberry api.